Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber dan juga teman-teman semua yang baru hadir di channel saya. Nah, ini video kali ini saya menemukan masalah langka di Beat tahun 2021 dengan kendala dan masalah yaitu pulpom mati ataupun rotaknya mati. Ini pompa minyaknya mati total, dan sebelum saya pastikan ini di bagian pompa minyak yang bermasalah, itu udah saya cek terlebih dahulu di bagian kabel-kabel soket ini. Nah, ini nggak berdengung ya, intinya ini nggak berdengung. Barangkali teman-teman semua punya masalah yang sama ataupun di bengkel bahkan di sepeda motornya pribadi, mungkin ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua, bisa menganalisa. Bisa aja ini masalah yang saya temukan sama seperti sepeda motor yang teman-teman semua alami ataupun teman-teman semua temui. Nah, ini sebelumnya ini nggak dengung ya, sama sekali nggak bunyi. Dan saya cek terlebih dahulu di bagian kabel-kabel ini. Nah, kabel ini tadi nyala dan di kabel injektor sini juga nyala. Kabel hitam strip putih itu kabel 12 volt dari aki menuju ke rotak ataupun pulpom dan juga menuju ke injektor. Nah, itu kabel hitam strip putih seperti ini. Ini ya teman-teman semua, ini hitam strip putih. Ini kabel 12 volt dan ini masa dari pulpomnya. Nah, ini warna coklat strip hitam ini masa dari pulpomnya. Nah, ini kita cek, ini aman ya. Ini kita coba cek lagi nantinya untuk menjelaskan kepada teman-teman semua. Nah, ini kabel hitam strip putih kita colokkan seperti ini. Nah, ini dashpadnya kita beri jarum seperti ini. Kita masukkan jarum di bagian hitam strip putih ini. Nah, ini kita beri jarum di satu sisi lagi, itu di ujung di bagian test pen yang satunya ataupun ujung test pen ini kita colokkan di bagian coklat strip hitam ini. Nah, masa dari pulpomnya. Nah, ini kita colok, baru kita coba kontak on. Nah, ini ada 5 detik ya, mungkin 5 detik posisi hidupnya lalu mati. Nah, dimana pada umumnya teman-teman semua posisi kontak on itu bunyi tit. Nah, itu selama 5 detik ya, sekitar 5 detik itu bunyi berdengung di bagian pulpomnya. Nah, ini jadi kita coba, ini hidupnya sebentar ya, kita coba kontak on. Nah, ini hidup lalu mati. Nah, itu biasanya tit, berarti arus di sini masuk, arus dari 12 volt dari aki menuju ke pulpom itu masuk. Nah, ini kita coba matikan lagi kontaknya, kemudian kita on kan. Nah, ketika lampu hidup seperti ini sekitar 3 detik bahkan atau 3 detik atau 5 detik itu ada ya pas kita kontak on. Dan ketika kita kontak on, tentunya teman-teman semua tidak asing lagi dengan suara dengung dari pulpom sepeda motor metik teman-teman semua. Nah, itu bunyi tit lalu mati, baru bunyi lagi ketika sepeda motor nyala. Nah, itu bunyi merata sesuai dengan tekanan minyaknya. Nah, ini kita coba kontak on lagi. Nah, hidup ya. Nah, berarti normal. Intinya ini normal, arus 12 volt dari aki itu mengalir menuju ke pulpom pada sepeda motor ini. Nah, baru saya bisa memastikan ini terjadi masalah di bagian pulpom pada sepeda motor ini. Nah, saya yakin ini rotaknya diganti udah aman. Nah, ini rotaknya bermasalah karena arusnya udah masuk menuju ke pulpom, tapi pulpomnya nggak nyala ketika kita kontak on. Dan sepeda motor ini nggak mau nyala sama sekali karena pulpomnya nggak nyala. Nah, ini cara pengecekannya ya. Jadi buat di bagian injektor sama aja. Nah, ini injektor. Ini injektor pada sepeda motor ini. Nah, ini injektor kabel hitam strip putih itu berada di bagian pinggir sebelah sini. Nah, ini hitam strip putih 12 volt dari aki menuju ke injektor. Nah, ini saya copot. Dan umpamanya teman-teman semua posisi udah mencopot seperti ini, wajib teman-teman semua lakukan perisetan ulang di posisi udah lakukan nantinya. Nah, setelah teman-teman semua buka seperti ini, kemudian colok seperti ini pengejakan, dan satu sisi itu menuju ke menuju ke masa pada aki sepeda motor teman-teman semua. Nah, ini satu sisi kita colokkan ke kabel hitam strip putih dan satu sisinya menuju ke masa pada sepeda motor ini, ataupun maksud saya masa aki ini. Nah, kemudian kita coba kontak on. Nah, nyala ya. Jadi arus menuju ke injektor itu nyala, 12 voltnya juga nyala. Nah, ini udah real. Masalahnya arus menuju ke
injektor itu aman dan juga menuju ke full pump juga aman. Jadi ini kalau umpamanya teman-teman semua lepas seperti ini soketnya dan teman-teman semua lakukan pengecekan seperti yang saya lakukan ini, wajib teman-teman semua reset nantinya posisi akhir ataupun finishing pada sepeda motor ini. Nah, ini kita colokkan lagi. Tentunya ini udah berkedip sinyal dari sepeda motor ini, sinyal dari ECU menuju ke lampu indikator tentunya udah menyatakan injektor bermasalah karena ini kita copot tadinya. Nah, jadi ini masalahnya kita yakin di bagian rotak pada sepeda motor ini. Ini rotaknya yang baru, rotak yang baru dan juga pampersnya ini tinggal kita ganti. Dan kemudian buat teman-teman semua, buat lebih memastikannya dan lebih memuaskan teman-teman semua apakah benar ini rotaknya atau bahkan enggak ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau umpamanya masih ragu juga, kita cek di bagian rotaknya. Untuk cara pengecekan rotaknya seperti ini. Nah, ini rotak yang tadi bermasalah ya, bawaan dari sepeda motornya ini. Ini rotaknya. Ini untuk meyakinkan lebih pasti lagi, kita coba cek dengan cara seperti ini. Ini bagian rotaknya untuk memastikan rotaknya bermasalah atau enggaknya. Kita jumper di bagian sini. Nah, ini aki ya, harus aki. Berwarna merah ini udah ada plusnya di bagian sini. Jadi plus ini menuju ke plus pada aki ini. Nah, merah dan juga masa sini. Nah, kita coba langsungkan seperti ini. Nah, di sini nggak ada getaran ya. Ini nggak ada getaran sama sekali. Biasanya rotak ini apabila kita jumper seperti ini bergetarnya bahkan mau bergetar loncat parah seperti ini. Nah ini nggak bergetar. Nah, kadang bergetar tapi nggak begitu besar getarannya. Nah, ini kecil dan juga kadang hilang. Nah, seperti ini. Ini hilang. Nah, ini hilang lagi. Tadi bergetar sedikit dan ini hilang lagi. Nah, ini masalah pada rotak pada sepeda motor ini. Jadi, disinilah bisa kita simpulkan lebih pastinya. Baru bisa kita pastikan ini sepeda motor rotaknya bermasalah dan wajib kita ganti. Yaitu kita jumper terlebih dahulu di bagian aki pada sepeda motor ini. Nah, ini sepeda di bagian rotak ini kadang dia mau bergetar, kadang enggak. Nah, inilah bahkan kadang mati total. Nah, inilah menyebabkan sepeda motor ini nggak mau nyala dan nggak mau bunyi di bagian full pump pada sepeda motor ini. Oke, inilah udah pasti. Jadi kita tinggal rakit di bagian full pump pada sepeda motor ini. Nah, ini setelah kita rakit ya, ini udah kita rakit dan tinggal kita coba tes pada sepeda motor ini. Nah, ini kita tinggal tes ya pada sepeda motor ini. Kita coba aja langsung posisi belum terpasang baut-bautnya. Nah, ini kita masih penasaran ya, teman-teman semua penasaran. Saya juga pribadi juga penasaran karena di sini saya belum pernah menemukan masalah sama seperti ini. Karena biasanya ini rotaknya cuma melemah tapi tetap bunyi. Nah, ini sama sekali nggak bunyi dan arus di sini ada. Nah, seperti tadi kita udah cek pada baterai tadi, dia nggak berdengung sama sekali. Nah, kadang berdengung sedikit, kadang hilang lagi. Nah, ini udah kita coba cek dan kemudian kita coba kontak on kan pada sepeda motor ini. Nah, kelihatan ya, ini minyaknya udah menyembur, ini minyaknya udah nembak, otomatis ini udah berdengung. Seperti ini bunyi dengung pada sepeda motor ini. Nah, tadi sama sekali nggak ada tekanan di sini. Saya nggak bisa sertakan pada video kali ini. Tadinya kita kontak on, saya kontak on, itu sama sekali nggak naik jarumnya ini, mati total. Jadi saya menganalisa itu di bagian kabelnya nih, makanya saya buka di bagian body-body ini. Biasanya cuma buka di bagian sini dan reset sepeda motor ini, bersihkan businya dan servis injektornya. Tapi ini kita buka semua karena saya ragunya di bagian kabel. Tapi ternyata di bagian sini arusnya masuk dan di sini rotaknya yang bermasalah. Jadi ini kita posisinya pasang di bagian pengukur tekanan minyaknya nih. Kita coba. Nah, itu ya. 40 PSI pas. Jadi di sini kita coba dengarkan suara dengungannya. Kita coba nyalakan kontak on sepeda motor ini. Nah, semoga teman-teman semua bisa mendengar suara dari dengungan ini. Nah, di sini kita udah bisa pastikan itu di bagian rotaknya yang bermasalah. Nah, saya juga udah ikut senang karena video ini udah bisa tembus 100%, masalahnya cuma di rotak.
Nah, seperti itu cara pengecekannya. Jadi buat teman-teman semua, umpamanya punya masalah yang sama seperti ini, jangan sampai langsung diganti rotaknya ya. Karena pada umumnya sepeda motor yang punya masalah seperti ini itu terdapat di bagian kabel-kabel seperti yang kita cek tadi. Jadi buat teman-teman semua, ini bisa aja masalahnya nggak dirotak. Nah, cara pengecekannya seperti tadi, cek dulu jalur kabel hitam strip putih terlebih dahulu, baru cek jalur masanya, dan juga baru bisa kita pastikan di bagian rotak, tapi kita cek dulu rotaknya di bagian baterainya jumper seperti tadi. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua yang punya masalah dan juga kendala yang sama seperti ini, atau mengalami masalah pada sepeda motornya seperti yang saya tangani di video kali ini. Seperti itulah cara menanganinya dan juga cara pengecekan pada sepeda motor ataupun pada jalur full pump pada sepeda motor ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah. Dan juga buat teman-teman semua, apabila ada kesalahan mohon maaf. Apabila suhu-suhu semua merasa penjelasan saya sedikit salah, sertakan juga di komentar di bawah agar saya bisa belajar serta sama suhu-suhu semua. Nah, semoga video kali ini bermanfaat dan ini udah berhasil, dan tinggal kita kontak on dan nyalakan sepeda motor ini. Nah, ini udah pasti nyala ya. Ini udah pasti nyala. Walaupun pertamanya ini datang sepeda motornya nggak nyala, tapi ini udah bisa kita pastikan ini menyala. Nah, ini sampai tekor akinya nggak bisa di starter karena yang punya sepeda motor berulang kali starter sepeda motor ini dan nggak mau nyala-nyala sampai tekor. Nah, ini udah nyala, sekali selah engkol aja udah nyala. Kita kick starter satu kali udah langsung nyala sepeda motornya. Nah, ini masalah udah selesai. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain video dan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.